Selamat sore, perkenalkan nama saya Richard Sigalingging, saya dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika utilitarianisme. Utilitarianisme pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham, seorang dengan latar belakang keilmuan Philosophy of Law, yang berusaha mencari jawaban tentang apa yang menjadi dasar moral yang dapat dijadikan pegangan untuk menerima suatu tindakan atau kebijaksanaan publik sebagai lebih baik dibanding yang lain. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melibatkan suatu tindakan atau kebijakan membawa manfaat atau tidak. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. 1. Manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan suatu manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebijaksanaan atau tindakan yang lebih baik adalah hal yang menghasilkan hal yang baik juga. Yang kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu lebih besar dibanding dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya, atau jika yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik atau akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. 2. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika tindakan hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang berikutnya ada nilai positif etika utilitarianisme. Yang pertama ada rasionalitas. Utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik. Ada dasar rasional mengapa kita mengambil dan memilih kebijaksanaan atau tindakan tertentu dan bukan lainnya. Ada alasan yang rasional yang termasuk akal mengapa tindakan tertentu lebih baik dan yang lain tidak. Etika utilitarianisme dapat menunjukkan sampai tingkat tertentu data konkret yang mengenai hal yang baik, atau sebaliknya kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan atau kebijaksanaan lengkap dengan beberapa banyak orang yang menikmati manfaat atau yang dirugikan. Yang kedua ada otonom. Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak. Jadi, tindakan baik itu dapat kita putuskan dan dipilih sendiri berdasarkan kriteria yang rasional dan bukan sekedar mengikuti tradisi, norma, atau perintah tertentu. Yang berikutnya ada nilai positif etika utilitarianisme. 3. Universalitas. Etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang terkena akibat baik suatu kebijaksanaan atau tindakan, semakin baik tindakan tersebut. Jadi, etika ini tidak mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi atau berdasarkan akibat baiknya demi diri sendiri dan kelompok sendiri. Berikutnya ada utilitarianisme sebagai proses dan standar penilaian. Disebut sebagai proses, etika utilitarianisme berperan dalam mekanisme pengambilan suatu keputusan, kebijakan dan tindakan. Etika utilitarianisme dijadikan sebagai metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan
Dalam hal pengukuran yang dipakai yaitu rasionalitas, otonom, universalitas. Yang kedua disebut sebagai standar penilaian. Ketika ketiga kriteria telah diterapkan, seberapa besar kebijakan atau tindakan yang dilakukan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Kebijakan atau tindakan dinilai dari hasil yang dicapai, yaitu berdasarkan manfaat terbesar yang dicapai bagi banyak orang. Dapat dinilai jelek secara moral jika mendatangkan kerugian bagi banyak pihak. Yang berikutnya ada analisis keuntungan dan kerugian. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama jika analisis keuntungan dan kerugian ini ditempatkan dalam kerangka etika bisnis. Pertama, keuntungan dan kerugian bagi banyak pihak lain yang terkait dan berkepentingan, baik kelompok primer maupun sekunder. Jadi, dalam analisis ini perlu juga diperhatikan bagaimana dan sejauh mana suatu kebijakan atau keinginan bisnis suatu perusahaan membawa akibat dan menguntungkan dan merugikan bagi kreditor, konsumen, penyalur, pemasok, karyawan, masyarakat, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa keuntungan dan kerugian di sini tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan juga aspek-aspek moral, hak kepentingan konsumen, hak karyawan, kepuasan dan sebagainya. Ketiga, ada keuntungan dan kerugian dalam jangka panjang. Ini penting karena bisa saja dalam jangka pendek suatu kebijaksanaan atau tindakan bisnis tertentu sangat menguntungkan, tetapi ternyata dalam jangka panjang merugikan atau tidak memungkinkan perusahaan itu bertahan lama. Ada kelemahan etika utilitarianisme. Manfaat sebuah konsep luas dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulitan karena manfaat bagi manusia berbeda-beda antara satu dengan orang lain. Misalnya, suatu tindakan bisnis sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi sekelompok orang, tetapi bisa sangat merugikan bagi kelompok lain. Yang kedua, ada persoalan klasik yang lebih filosofis, bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh yang berkaitan dengan akibatnya. Padahal sangat memungkinkan terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi ternyata manfaat keuntungan dan manfaatnya. Yang ketiga, ada utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang mempunyai motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata bahwa kerugian yang besar bagi banyak orang tindakan tersebut, tetapi dinilai tidak baik dan tidak etis. Padahal dalam banyak kasus sering kita tidak bisa meramalkan dan menduga secara persis konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan, dan sangat mungkin terjadi akibat yang merugikan dari suatu tindakan tidak dapat dilihat sebelumnya dan baru diketahui lama sesudahnya. Yang berikutnya ada variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikualifikasi. Sulit mengukur dan memperbandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Contoh polusi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan dan keselamatan kerja, atau kenyamanan produk. Kesimpulan, etika utilitarianisme dalam bisnis adalah sebuah etika normatif yang akan menentukan apakah suatu bisnis atau kegiatan itu baik dilakukan atau tidak, dengan melihat seberapa besar suatu bisnis atau kegiatan itu dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.